Rema hari ini, Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bu, aku minta merica dong. Ada tugas eksperimen dari sekolah, ujar Lena, seraya mengambil mangkuk di lemari dapur dan mengisinya dengan air. Sang ibu pun memberikan sebotol merica kepada putrinya sambil mengamati apa yang akan dilakukannya. Lena kemudian menaburkan merica ke dalam mangkuk dan serbuk merica itu mengambang di atas air. Lalu ia mencelupkan tangannya ke dalam air dan ia mendapati bahwa serbuk merica itu menempel pada jarinya ketika ia mengangkat tangannya. Lena pun melanjutkan eksperimen yang kedua, yaitu mengoleskan sabun cuci piring ke jari telunjuknya dan mencelupkannya ke dalam mangkuk tadi. Ternyata, serbuk merica yang tadinya tersebar di atas air, kini bergerak ke pinggir mangkuk. Berdasarkan eksperimen yang telah ia lakukan, Lena belajar bahwa eksperimen pertama, serbuk merica itu diam di atas permukaan air karena ditahan oleh permukaan air. Namun saat jari yang sudah diolesi dengan sabun dicelupkan ke dalam air, zat kimia yang terdapat di dalam sabun itu memecah molekul tegangan air tersebut, sehingga menarik serbuk merica ke pinggiran mangkuk. Berdasarkan percobaan sains yang dilakukan Lena, kita dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang kotor tidak dapat bersatu dengan yang bersih, sama halnya dengan dosa dan Roh Kudus. Dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua, karena sesuai dengan namanya, Roh Kudus adalah pribadi yang kudus, sehingga dia tidak akan bisa tinggal di tempat yang kotor. Namun banyak dari kita pernah secara sengaja maupun tidak sengaja berbuat dosa. Akibat kita tidak menjaga kekudusan kita, inilah yang mengakibatkan Roh Allah meninggalkan kita. Oleh karena itu, jika kita rindu Roh Kudus terus berkarya secara dahsyat dalam hidup kita harus terus berjuang untuk menjaga kekudusan kita. Mari kita pangkas segala kebiasaan kotor kita, mulai isi hari-hari kita dengan senantiasa bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa dalam kekudusan dan Roh Kudus semakin dahsyat menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Sudahkah Anda selama ini menjaga hidup Anda agar senantiasa dalam kekudusan? Mengapa demikian? Menurut Anda, mengapa sangat penting untuk menjaga hidup kita senantiasa kudus? Setelah membaca renungan hari ini, komitmen apa yang akan Anda ambil untuk mengaplikasikan renungan hari ini? Tuhan, kami tahu bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak akan pernah luput dari dosa. Kami sangat memerlukan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa tinggal dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa dalam tuntunan-Mu. Mampukan kami untuk dapat menjaga diri kami dari dosa, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jagalah hidup kita senantiasa kudus, supaya Roh Allah tidak meninggalkan kita.